Halo warga intelektual sekalian, ketika banyak orang yang menghujat atau ketika banyak negara yang menghujat Israel, namun beda dengan Amerika. Sekarang ini banyak tuh yang menghujat Israel ya, terutama dalam dunia olahraga. Banyak tuh yang protes Israel itu harus dihilangkan dari yang namanya dunia olahraga. Nggak boleh mereka ikut, ini standar ganda daripada FIFA dan lain sebagainya. Namun Amerika berdiri di depan Israel, membela Israel. Donald Trump membela mati-matian yang namanya Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Donald Trump ini adalah orang yang sangat religius? Apakah dia orang yang taat beragama? Apakah dia orang yang rajin membaca kitab suci? Kenapa dia sepertinya membela mati-matian Israel ini? Jadi kalau saya perhatikan ya, Donald Trump itu berbeda dengan Joe Biden atau Barack Obama. Saya melihat Donald Trump ini yang paling dekat dengan Israel. Bahkan dia pernah mengatakan ibu kota daripada Amerika itu dipindahkan ke Israel. Dia pernah sesumbar mengatakan seperti itu, bercanda. Saya juga nggak tahu bercanda apa enggak ya. Tapi kalau saya perhatikan dia sangat-sangat care atau peduli dengan Israel. Apa yang paling mempengaruhi? Apakah karena Donald Trump ini salah satu presiden paling religius di Amerika? Kemudian kenapa sekarang ini kalau saya perhatikan ya, banyak orang Amerika itu mengajak kembali ke jati diri mereka, yaitu menjadi orang yang beragama, kembali beragama Kristen, kembali ke gereja. Ada semacam ajakan seperti itu. Apa yang jadi masalah gitu? Kenapa di Amerika itu ada semacam ajakan-ajakan untuk kembali ke gereja, ya kita harus tuh rajin beribadah dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Di tengah gempuran daripada agnostik, di tengah gempuran daripada ateis, di tengah gempuran daripada free thinker yang ada di Amerika, banyak orang yang pengen atau yang rindu kembali beribadah ke gereja. Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di video ini ya. Saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada Islam dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa Donald Trump ini mati-matian membela Israel, bahkan dia mengorbankan yang namanya kepentingan pribadi dan kepentingan nasionalisnya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Donald Trump ini begitu dekat dengan Israel ya, membela mati-matian Israel ya, membela kepentingan Israel, bahkan mengorbankan kepentingan pribadinya atau kepentingan nasionalisnya. Saya melihat Donald Trump ini adalah salah satu presiden yang paling religius di Amerika. Jadi kalau dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya itu ya, Donald Trump ini salah satu presiden yang paling religius dan paling rajin beribadah. Dia sangat sering beribadah atau rajin beribadah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena keluarga daripada Donald Trump ini adalah keluarga yang sangat religius ya. Apa perbedaan daripada keluarga Donald Trump dengan keluarga Amerika lainnya ya? Kalau saya perhatikan orang-orang yang sudah lama bercokol di Amerika itu mereka tidak terlalu suka yang namanya beribadah ke gereja gitu. Bahkan mereka cuman Kristen KTP, hanya di KTP Kristen, tapi beribadah paling sekali setahun gitu atau sekali 5 tahun dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Donald Trump. Donald Trump ini ya sangat berbeda dengan presiden lainnya. Karena apa? Karena keluarganya. Dan keluarga daripada Donald Trump ini berasal dari, biasanya orang-orang yang ada di Jerman itu mereka sangat-sangat religius. Karena apa? Karena di sanalah agama Kristen itu ditempa menjadi agama Kristen yang modern ya. Jadi kalau kita perhatikan agama Kristen zaman sekarang ini sudah jauh berbeda dengan agama Kristen zaman dulu. Apa yang paling mempengaruhi? Salah satu yang paling mempengaruhi itu adalah karena pengaruh daripada Jerman. Jermanlah yang merestorasi daripada agama Kristen. Jadi kalau agama Kristen sekarang ini mereka cinta dengan sains ya. Kalau kita perhatikan sekarang ini ya agama Kristen yang ada di Indonesia itu, bahkan mereka lebih fokus terhadap sekolah-sekolah, membangun sekolah sains dan sebagainya daripada membangun gereja gitu, membangun tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena agama Kristen ini sudah direstorasi di Jerman. Makanya ya teman-teman muslim yang ada di Konoha itu sering ngajak-ngajak agama Kristen. Oh, agama Kristen itu sudah direvisi, kitab sucinya bla 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 dan sebagainya. Ya, saya mengaku itu. Tapi tujuannya baik. Ada yang direvisi tapi tujuannya baik. Kalau boleh jujur ya,
Dalam agama Kristen itu sebenarnya banyak kisah-kisah perang. Sampai sekarang juga banyak kok ya, kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama ada kisah-kisah perang ya, di mana bangsa Israel ini dulu diperangi ya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan dan lain sebagainya. Banyak kisah-kisah perang. Jadi apa yang direvisi daripada orang-orang Jerman pada saat itu ya? Jadi pusat daripada peradaban agama Kristen itu kan dari Jerman ya. Ya bahkan yang menyebarkan agama Kristen ke Indonesia itu kan rata-rata dari Jerman ya. Seperti Nommensen misalnya di Tanah Batak. Nommensen di Tanah Batak itu kan berasal dari apa? Dari Jerman. Jadi dari Jerman lah perkembangan agama Kristen itu sangat pesat ya. Kristen Protestan menyebar kemana-mana. Mereka punya misi yang sangat mulia. Saat itu ada istilah apologet gitu ya. Misi mereka itu apa? Misi mereka untuk menyebarkan yang namanya agama Kristen ya. Ada semacam istilah penginjilan dan didanai oleh pemerintah. Sehingga apa? Sehingga agama Kristen itu menyebar ke mana-mana. Nah, ketika agama Kristen ini disebarkan, agama Kristen ini tidak seperti dulu lagi gitu. Agama Kristen sudah modern ya. Mereka menerima yang namanya sains dan lain sebagainya. Padahal zaman dulu ya, kalau kita perhatikan agama Kristen ini sangat membenci yang namanya sains. Ya, bahkan penemu-penemu seperti Kopernikus, ya, penemu daripada teori evolusi dan sebagainya hampir dipersekusi. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang Kristen zaman dulu berpikir bahwa segala ilmu pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya ada penemuan teori evolusi bahwa manusia itu beda spesies dengan simpanse, maka ini mengguncang iman daripada agama Kristen itu sendiri. Ya, mereka menentang. Tapi ketika mereka menentang ya, pemuka-pemuka agama zaman dulu menentang, masyarakatnya berontak. Banyak di antara mereka yang jadi agnostik, ateis dan sebagainya. Mereka nggak percaya ya. Kemudian ketika ada penemuan manusia itu berasal dari apa? Dari bukan dari tanah ya pastinya ya. Kalau di kitab suci kan berasal dari tanah ya, tanah liat ya. Di agama Kristen kan seperti itu ya. Jadi teman-teman Kristen itu, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya yakin teman-teman yang beragama Kristen nggak tersinggung ya. Tapi gini guys ya, kalau misalnya di agama Kristen itu dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, itu dari mana asal muasalnya? Dari agama Yahudi. Dan ini juga turun ke agama Islam ya. Agama Islam juga seperti itu ya. Jadi rata-rata agama Abrahamik atau agama Samawi itu ya rata-rata seperti itu ya, mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Sementara ada seseorang yang mengatakan bahwa manusia itu bukan berasal dari tanah. Karena DNA manusia itu gak ada hubungannya dengan tanah. Ya, Charles Darwin mengatakan seperti itu. Sehingga terjadi yang namanya revolusi besar-besaran. Ya, ada penemuan tentang yang namanya operasi ya. Kenapa ada istilah operasi ya? Kalau misalnya ada orang yang sakit misalnya dioperasi, orang yang melahirkan di sesar misalnya. Kenapa? Karena teori Darwin. Manusia saat itu berpikir, oh ternyata kita itu sama seperti makhluk hidup lainnya. Sehingga mereka melakukan penelitian-penelitian. Makanya ada istilah kelinci percobaan atau tikus percobaan. Karena manusia dengan tikus itu ada kemiripan DNA, tapi nggak mirip-mirip banget ya. Sehingga kalau misalnya ada penemuan-penemuan baru itu biasanya diuji coba ke tikus. Ya, kalau berhasil berarti ini berhasil untuk manusia. Jadi makanya istilah tikus percobaan. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, Donald Trump ini sangat-sangat religius ya, bahkan dia bawa Bible kemana-mana ya. Dan ini juga yang mempengaruhi kenapa dia sangat mendukung yang namanya Israel. Apakah ini pengaruh daripada dogma agama atau doktrin agama? Ya sangat jelas berpengaruh. Donald Trump masih berpendapat bahwa, dan saya yakin dia meyakini bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Sementara orang-orang Amerika ya, terutama yang muda-muda, yang anak-anak Gen Z dan lain sebagainya, mereka sudah meninggalkan prinsip bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Tapi mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen yang nonton video ini ya, saya tidak sedang mengkritik agama Kristen ya. Ini dari sudut pandang yang rasional ya. Sah saja kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan itu kan, anak-anak muda zaman sekarang sudah melek dengan teknologi. Mereka sudah ada GPT dan sebagainya. Mereka bisa naik sama GPT. Ya, kalau zaman dulu kan zamannya Donald Trump itu belum ada yang namanya GPT ya.
Kalau zaman sekarang kan sudah ada, sehingga Donald Trump ini ya cenderung dia lebih religius dan sangat percaya bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena Donald Trump berpikir bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga dia melindungi dengan secara apapun gitu. Bahkan ketika Donald Trump ini dibully, dia tetap melindungi. Bahkan semua parlemen di Amerika itu mengatakan, ya kita nggak boleh mendukung yang namanya Israel. Donald Trump pasti mendukung yang namanya Israel. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Donald Trump itu sangat percaya yang namanya adanya Tuhan ya. Sementara kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang tinggal di Amerika itu sudah banyak yang tidak percaya dengan agama, sudah banyak ateis, agnostik dan sebagainya ya. Jadi Donald Trump sampai sekarang masih percaya bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Sementara kalau kita perhatikan ya, di Amerika itu anak-anak Gen Z itu mereka berpikir bahwa doktrin yang mengatakan bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan itu semacam egosentris. Sama seperti misalnya nih di Indonesia ada tuh ya istilah bangsa Lemuria. Kenapa ada istilah Lemuria? Padahal Lemuria itu kan hoax. Kenapa? Untuk membanggakan diri gitu, biar kita semangat gitu. Ya, dulu ya saya tuh pernah ketemu sama teman beragama Islam, lalu dia mengatakan seperti ini, oh Indonesia itu adalah negara paling intoleran di dunia, kata gitu. Tapi dulu saya berpikir, iya juga ya, mungkin iya kali ya, tapi saya belum baca data gitu. Setelah saya baca data, enggak tuh, bukan Indonesia yang paling intoleran di dunia. Tapi teman saya itu ngotot dulu ya, kalau saya debat itu ngotot, enggak, Indonesia adalah negara yang paling toleran di dunia. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Untuk membanggakan dirinya gitu, supaya ya dia bangga dengan negara Indonesia, ya dia berpikir Indonesia itu baik-baik aja, dan ini memacu yang namanya kepercayaan, biar kita pede. Jadi orang Israel juga seperti itu, mereka menciptakan yang namanya semacam doktrin bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Donald Trump juga percaya itu. Sementara ya orang-orang yang tinggal di Amerika ya, anak-anak muda dan lain sebagainya nggak percaya itu. Makanya Donald Trump ini sering didemo ya. Didemo kalau dia dukung yang namanya Israel. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Amerika ini sangat-sangat sayang terhadap Israel gitu. Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu karena diplomasi yang sangat kuat ya. Jadi orang Yahudi itu kan sangat-sangat berpengaruh ya di Amerika. Orang Yahudi itu mereka masih cinta dengan apa? Cinta dengan halaman, kampung halamannya gitu ya. Walaupun mereka merantau, mereka tidak lupa dengan kampung halamannya. Ya, ini semacam doktrin turun-temurun ya. Jadi orang Yahudi itu kompak guys. Sama Yahudi mereka sangat kompak guys. Nggak pernah yang namanya kotok-kotokan seperti di Konoha. Ya, orang Yahudi itu ya kalau beda pengajian misalnya nggak jadi masalah. Nggak ada tuh kotok-kotokan, nggak. Mereka sangat sayang dengan orang-orang Yahudi itu sendiri ya. Karena kalau mau masuk ke agama Yahudi sangat susah guys. Susah sekali ya masuk ke agama Yahudi. Makanya kalau saya perhatikan ya, nggak ada tuh ya orang Yahudi atau agama Yahudi itu yang jadi telolit. Kenapa nggak ada orang Yahudi atau menganut yang namanya agama Yahudi ini jadi telolit? Kenapa? Karena disaring ya, kalau mau masuk ke agama Yahudi itu nggak dipermudah tapi dipersulit ya. Nggak ada istilah cuman mengucapkan 2 kalimat bla 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 bisa masuk ke agama ini, nggak ada seperti itu. Benar-benar dipersulit ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga yang namanya agama Yahudi itu sendiri. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Amerika itu sangat membela yang namanya Israel? Alasan selanjutnya itu karena Israel punya senjata yang sangat canggih. Mereka punya nuklir. Wow. Luar biasa. Jadi Amerika berpikir ya kalau Israel itu diserang, maka mereka tidak segan-segan melakukan yang namanya serangan nuklir. Dan ini ya akan jadi malapetaka di Timur Tengah. Tidak hanya Israel yang kena, tapi seluruh Timur Tengah akan kena. Itulah alasannya kenapa seakan-akan Donald Trump itu memanjakan yang namanya Israel. Sebenarnya tujuannya baik guys ya. Tujuannya apa? Untuk
mencegah Israel itu melakukan yang tidak-tidak. Kalau mereka diserang, ya terpaksa mereka melakukan itu kan, karena tiap hari mereka kan diserang ya. Jadi kalau boleh jujur ya, rudal daripada Hama itu lebih banyak daripada rudal daripada Israel ya, kalau kita perhatikan. Cuman rudal daripada Hama itu nggak tepat sasaran. Kalau Israel kan tepat sasaran. Sekali meluncur langsung tepat sasaran. Bahkan ya, akurasinya itu sangat-sangat tepat sekali. Sangat tepat. Ya, di lubang kolong sekalipun bisa masuk ya. Lubang semut sekalipun bisa masuk. Ini kehebatan daripada teknologi Israel ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena Israel itu adalah bangsa yang jujur, setia, cerdas. Jadi orang yang cerdas bergabung dengan orang yang cerdas. Masa Amerika membela Gaza atau Palestina? Kan nggak nyambung kan. Dari pola pikirnya sudah beda gitu. Ya, Amerika dengan Israel itu kan punya kerjasama juga ya dalam bidang teknologi dan sebagainya ya. Jadi burung yang sama itu akan hinggap di dahan yang sama. Itu alasan yang paling rasional atau yang paling masuk akal. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.